Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back in the talk show Dinja Ramadhani. Today we will listening to the story of Nakita Salsabila Ashifa, who worked for about 3 years in study and Arab country. Halo Kak Nakita. Mungkin awal boleh perkenalan dulu nih. Halo guys, nama aku Nakita Salsabila Ashifa, bisa dipanggil Salsa, Nakita, Syifa bebas. Terus asal aku dari Kalimantan Barat. Dulunya aku mahasiswi UAD jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini nih aku mau wawancarai Kak Nakita ini karena aku dengar-dengar dari temen Kak Nakita sendiri. Kalau Kak Nakita ini keterima gitu di Universitas Arab gitu kan? Iya, benar. Nah, di sini aku mau tanya-tanya beberapa hal. Mungkin langsung aja ya kita tanya. Yang pertama itu apa yang pertama kali Kak Nakita rasain pengen belajar, terus abis itu daftar di Universitas Arab itu? Setiap kali, Ya. kenapa aku mau? Ya itu karena aku ngeliat ustazah aku di SMP. Beliau tuh, aku pas ngeliat tuh kayak keren, masya Allah, bahasa Arabnya bagus, gitu kan. Dan ternyata waktu aku tanya-tanya, beliau itu kuliah di Saudi, di Al Azhar gitu kan. Jadi aku kayak pengen banget, oh berarti kalau aku mau jadi mereka, aku harus kuliah di sana. Dan jadi aku langsung kayak ya udah cari info aja di berapa dulu kan, itu awal-awal. Nah, kalau buat awal-awal ini dari awal karena kita lulus dari SMA atau mungkin kita pas sudah di Waden nih ngeliat info itu? Oh, dari SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP aku udah mulai cari-cari kan. Nah, mungkin lebih detail, lebih kayak spesifik buat di jurusannya, letak-letaknya seperti apa, pelajarannya seperti apa, itu di SMA kelas 11 kayaknya itu aku udah mulai. Untuk pertanyaan kedua ini, apa tantangan terbesar yang anak kita hadapin dalam bikin proses pendaftaran? Terus cara mengatasinya itu bagaimana sih? Tantangan terbesar waktu pendaftaran itu, aku kalau daftar tuh deket-deket deadline. Mepet-mepet, ya. Padahal kan harusnya lama ya prosesnya. Aku harus terjemah. Apalagi dari luar negeri gitu kan? Iya, aku terjemahin, terus aku minta cerita ke polisi gitu kan. Nah itu yang bikin lama, itu tantangannya sih. Sama aku juga kayak punya firasat, iya aku kira-kira kayak nggak lolos deh dengan berkas-berkas ini. Udah negatif thinking. Terus gimana aku ngatasinnya itu, aku cuma kayak tetap lurusin niat aku tetap sabar, dan juga aku butuh orang-orang yang nyemangatin aku buat itu. Dan alhamdulillah pada mendukung semua gitu. Jadi aku pernah di fase down, dan setelah itu dapat kalimat-kalimat yang itu Tidak bangkit lagi. bangkit lagi. Nah, untuk yang ketiga ini, bagaimana sih dukungan dari keluarga Kak Salsa atau teman-teman deket Kak Salsa itu? Mereka support sistem terbesar aku. Biasanya mereka itu membantu di mereka itu menjadi donatur utama lah ya, di apalagi keluarga ya, donatur utama di pendaftaran, kayak bayar terjemah lah, bayar ini itu kan mereka ya. Cuma terus mereka juga nyemangatin lewat kata-kata kayak, kalau jangan putus semangat, jangan, kalau misalnya terima aja gitu hasilnya, mungkin itu memang terbaik gitu. Kalau diingetin terus sholat, doa, tahajud Ini buat pendaftarannya ini apakah udah berkali-kali atau baru pertama kali langsung keterima? Ini berkali-kali tuh, berkali-kali guys. Wow, sangat hambar ya buat menunggu ininya. Oke, terus untuk dan selanjutnya ini, harapan Kak Salsa ini apa sih? Harapan yang paling besar gitu. Mulai dari mempersiapkan pendaftaran, terus apakah itu sesuai dengan kenyataan atau gimana? Kalau harapannya aku pasti lolos lah ya, maksudnya lolos di universitas yang aku mau, yang aku daftarkan gitu. Dan alhamdulillah kenyataannya memang kalau yang di 1, 2
3 kali aku mendaftar itu memang belum ada nampak hilalnya ya aku lolos apa enggak. Jadi kan itu tetap harus sistemnya itu tetap harus daftar terus gitu. Dan ya alhamdulillah yang pendaftaran tahun ini itu aku keterima sesuai sama harapannya aku. Kira-kira nunggu berapa tahun gitu? Yang ini, Iya. yang tahun ini aku itu kemarin daftarnya itu Hamin 1 hari sebelum pendaftaran juga. Wah, sangat mepet ya. Iya. Dan alhamdulillah aku langsung dapat email kalau misalnya aku dapat email di 3 minggu setelah aku daftar itu aku dapat email kalau misalnya berkas aku udah di approve. Wow, Enggak tahu itu kayak masya Allah banget. penantian bertahun-tahun kan Dan akhirnya. ya udah akhirnya keterima gitu. Tapi itu aku masih harus leles berkas kedua lagi. Dan selanjutnya itu kan Kak Salsa ini pernah mendaftar di UAD dan mendaftar di Universitas Arab itu. Iya. Kira-kira itu pendaftarannya sama atau ada bedanya sih? Kayaknya sih kurang lebih sama lah ya. Kayak cuman rapor, nilai-nilai itu kan. Terus sama mungkin berkas pendukung kayak surat kepolisian, rumah sakit, apa lagi ya? Rekomendasi dari ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama. Paling ya, mungkin nggak jauh beda nggak sih Mungkin kayaknya ya. perbedaannya dari bahasanya. Oh iya, mungkin ya. ya. Oke, selanjutnya itu apa sih hal yang paling sulit yang Kak Salsa alami dalam mempersiapkan hal itu semua? Gitu. Kurang lebih 3 tahun mempersiapkan hal yang sulit itu apa? Sulit ya. Sulit aku kan ini daftarnya tuh agak ribet gitu ya, kayak kadang kalau lama di webnya itu kita tiba-tiba keluar jadi harus ngulang lagi dari awal gitu. Terus aku kan orangnya kayak mageran gitu ya buat ngerjain kayak gini Iya, tuh. Jadi kayak nah itu sih sulit. Terus faktor menunggu juga tuh kayaknya tuh sulit ya bagi aku. Terus apa? Ini sih ya itu. Berarti yang sulit-sulit itu mungkin menunggunya, Menunggunya. Ya sih, 3 tahun ya Iya. menunggunya. Wah. Oke, selanjutnya itu apa ada tips nggak sih dari Kak Salsa ini buat mungkin teman-teman yang lihat ini mau kuliah di luar negeri khususnya di Arab, siapa tahu Kak Salsa ada tips-tipsnya gitu kan? Sebenarnya kayak tips khusus tuh nggak ada karena untuk daftar keterima di universitas di Saudi itu kayak nggak ada yang tahu gitu kesempatan lolos besarnya tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi tips dari aku ya niatnya bener-bener yakin banget harus kayak lulus banget gitu. Terus sabar, banyakin doa, terus jangan pantang menyerah. Sumpah itu aja. Iya iya iya. Berarti kalau misal dari teman-teman nih, misal apalagi nunggu 3 tahun kan, tiba-tiba ada yang menyerah itu, kira-kira ada tips lagi nggak? Aku pernah menyerah sampai akhirnya aku kuliah kan di UAD. Itu masa aku sudah menyerah menunggu sebenarnya. Cuman kayak setelah aku lihat-lihat kayak aku tuh ngeliat orang-orang yang di TikTok, di Instagram yang kuliah di sana tuh aku kayak makin iri gitu loh. Iya iya. Nah, Jadi semangatnya bangkit lagi. soalnya tuh bangkit lagi sampai kayak yaudah aku tetap harus daftar, aku harus keterima di sana gitu loh. Karena kan itu impian aku dari SMP. Masa aku melepaskan itu. Oke. Dan selanjutnya ini sejak kapan Kak Salsa merencanakan ini? Dan apa langkah awal yang dilakukan? Itu sejak aku SMP di kelas 9 tuh kayaknya tuh aku udah mulai aku kayak pokoknya aku harus kuliah di sana, nggak mau aku bisa kuliah di sana. Mumpung aku juga kan waktu SMP itu di boarding school yang lumayan namanya agak terkenal gitu kan ya, Darul Quran itu kan. Nah dari situ aku mulai kayak yakin aku bisa nih dengan nama sekolah ini gitu kan sebagai penguat aku gitu. Terus aku juga kayak yakin dengan peluang-peluangnya orang. Kayak aku mikirnya dulu tuh kayak kayaknya orang-orang nggak pada mau ke sana kayaknya gitu. Ya jadi mungkin pikirnya peluangnya sedikit, akhirnya bisa ini ya. Ternyata sama aja banyak juga guys.
Oke guys, kita lanjut lagi karena tadi ada break sebentar karena azan Isya. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Dan selanjutnya itu bagaimana sih Kak Salsa itu mempersiapkan diri secara akademik ataupun non akademik gitu untuk mengikuti kuliah di Arab sana? Kalau dari non akademiknya itu yang aku siapkan itu hafalan. Aku tetap mengejar hafalan-hafalan aku waktu SMA, waktu intensif 30 juz itu. Aku berusaha untuk selalu meraja itu walaupun memang sedikit kayak sehalaman, selembar gitu aja. Kalau dari akademiknya aku udah sering lah ya ikut kursus-kursus Arab yang aku cari di media sosial gitu biar bisa ngebantu aku untuk komunikasi di sana biar aku tahu basic-basicnya gitu. Untuk hafalan itu apakah waktu di Arab itu nanti bakal pendaftaran itu kan kalau Salsa ini kan hafalan gitu ya. Waktu pendaftaran itu apakah hafalan itu kepake buat pendaftaran di sana atau Iya, itu sebagai berkas pendukung sertifikat itu yang 30 juz itu sebagai pendukung dan kata mahasiswa di sana mungkin itu bisa menjadi pendukung utama karena kamu punya hafalan dan selesai gitu. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah ya. Oke, lalu apakah ada momen dimana Kak Salsa itu hampir berhenti gitu buat kayak nggak lanjut deh mau di UAD aja gitu kan? Apakah ada hal momen-momen seperti Ada sempat ada kejadian seperti itu. Makanya aku kan lanjut di UAD juga kan Bu. Nah itu tuh pas aku kayak udah hampir nyerah kayak ini aku kayak nggak bisa nih, aku nggak lolos gitu. Jadi aku tetap melanjutkan di situ. Dan akhirnya ya sekarang lulus di sana gitu. Jadi UAD-nya aku tinggal. UAD jadi pilihan kesekian gitu Iya. untuk universitas di Arab sana. Ngomong-ngomong di Arab sana ambil jurusan sama seperti yang di UAD atau beda? Beda. Aku di sana nggak ambil jurusan umum, aku ambilnya syariah di bahasa Arabnya sih. Apalagi kan nanti di sana juga aku masih program bahasa 1 tahun dulu, baru kuliah biasa. Bisa kasih ini nggak ya komunikasi bahasa Arab gitu biar Apa ya? teman-teman tahu gitu seorang Kak Salsa ini kan mau kuliah di Arab gitu kan jadi kita harus tahu nih cara dia berbahasa Arab untuk cara berbicara sehari-hari itu gimana gitu kan. Aku kayak basic aja kayak misalnya assalamualaikum Mustika al-an yaumul ismail ana takalam bil Arabiyya al-an ma'asir fatin fi nabasal. Sebenarnya kita nggak tahu artinya cuman kayaknya ini ya kayak keren gitu. Oke, lanjutnya itu apa alasan khusus Salsa milih universitas di Arab gitu? Kayak kan misal ada nih universitas lain kayak di Korea mungkin, di Jepang gitu. Kenapa milihnya di Arab? Nah, ya mungkin dulu itu karena mungkin aku di boarding juga aku biasanya yang Islam itu maksudnya jarang gitu misal dari yang luar negerinya itu paling kan negara Arab semua kan itu. Nah terus jadi makanya aku kayak aku nggak ada belok-belok ke universitas kayak di Oxford atau lain nggak. Tapi aku bener-bener aku udah jatuh hati banget sama di Arab gitu loh. Pokoknya aku harus di Cinta universitas pertama Iya, ya. cinta pertama. Cinta pertama. Benar-benar. Nah, selanjutnya ini ceritain dong pengalaman belajar bahasa Arab dari pemula sampai akhirnya bisa kayak tadi gitu kan berbicara bahasa Arab itu gimana sih? Soalnya bahasa Arab tuh cukup rumit ya guys, kayak banyak gitu, tapi mungkin nggak sebanyak bahasa Inggris lah ya. Waktu itu kesulitannya tuh paling di pengucapan atau di saat membaca, kan kadang ada bahasa Arab yang gundul itu, tidak ada harakatnya, nah itu bikin pening banget. Kadang kita salah harokat, salah baca gitu. Itu sih kesulitan di awal-awal, cuman setelah aku boarding sudah sekitar 7 tahun ya 7 tahun boarding dan
selalu baca Quran, selalu baca apa yang apa buku bahasa Arab gitu, kita terjemahan, kita terjemahin gitu, dan akhirnya kita udah mulai terbiasa, jadi kita udah paham. Insya Allah kesulitannya tuh lebih sedikit. Berarti selama 7 tahun mempelajari bahasa Arab itu dan akhirnya bisa gitu ya guys. Oke, terus selanjutnya ini harapan Kak Salsa ini apa sih untuk masa depan setelah kuliah, menyelesaikan kuliah di sana itu? Mungkin kalau misalnya aku udah selesai S1, S2, S3 di Saudi, amin, insya Allah, itu aku balik ke Indonesia. Aku mungkin mengajarkan ilmu aku ya ke orang-orang di sini. Mungkin aku bisa, mungkin pas orang tua aku bangun pondok, aku bisa ngajar di situ buat lugohnya gitu. Atau nanti mungkin aku buka kursus juga atau gimana. Pokoknya intinya aku mau mengamalkan semua ilmu aku yang di sana gitu. Ilmu, pengalaman, semuanya aku bakal kasih tahu ke orang. Berarti selama nanti selesai S1 nggak mau pulang dulu ke Indonesia ini? Atau mau langsung selesai S3 di sana dulu baru pulang? Gantung sih kayaknya ya. Mungkin pokoknya ya setahun sekali mungkin pulang, kalau enggak ya memang nggak pulang buat ngapalah di sana gitu. Mempelajari hal lain di sana ya. Banyak pengalaman. Terus selanjutnya ini tokoh yang menjadi inspirasi Kak Salsa ke sana itu selain guru Kak Salsa nih. Mungkin yang udah dari Arab ada, jadi Kak Salsa makin tertarik lagi untuk ke sana setelah kegagalan kemarin itu. Mungkin teman-teman aku ya yang udah pernah di sana gitu, maksudnya udah di sana gitu. Teman aku iri, sumpah aku iri sama mereka, kayak kenapa mereka bisa dan aku enggak gitu. Itu paling teman-temannya aku yang kuliah di Yordan, di Mesir, nah itu aku paling itu sih inspirasi aku selain guru aku. Karena teman-temannya ada di sana, Iya. jadi punya tekad lagi nih untuk pengen kesana lagi karena teman-temannya ada di sana gitu. Oke. Terus yang selanjutnya ini Kak Salsa ini kira-kira membagi waktunya itu gimana sih, dari untuk mempersiapkan, terus dari aktivitas sehari-harinya, sama mungkin pekerjaan atau hal lain itu membagi waktu, memanage waktunya itu bagaimana gitu? Kan buat pendaftaran atau berkas-berkas gitu tuh kan aku online ya via-nya, jadi kan aku udah punya berkas via scan-nya, jadi aku tinggal kirim-kirim aja gitu kan. Dan berkasnya ini memang udah lama di email gitu loh, jadi tuh nggak yang perlu memakan waktu banyak gitu. Paling tuh kayak bikin paspor gitu-gitu itu emang harus izin sih dari kampus, izin ke kampus. Tapi itu sebenarnya ya udah tinggal ya udah pergi aja gitu kan. Cuman kalau dari kepolisian, surat rekomendasi itu aku dibantu sama orang tua. Untuk buat paspornya kira-kira lama nggak? Kemarin sih aku ambil yang ekspres yang 1 hari jadi itu. Jadi aku udah booking di tanggal segitu, aku foto dan itu jadi langsung siangnya. Oke, terus selanjutnya ini apakah ada kendala besar dari mungkin ekonomi atau mungkin pengelolaan, dan bagaimana cara Kak mengelolanya? Insya Allah sih dari ekonomi nggak ada ya gitu. Untuk untuk pendaftaran ini aman-aman aja, untuk pembayaran berkas juga aman-aman aja, alhamdulillahnya. Terus ngelolanya itu kayak ini aku jadi aku bagi-bagi, ini paspor, ini buat terjemahan, ini buat bayar SKCK dan lain-lainnya. Sih sebenarnya gitu aja. Berarti Kak Salsa bisa mengelolanya gitu. Kadang sebagian teman-teman yang lain ini kadang di transfer buat ini tapi kepake buat hal lain gitu Itu kan. memang aku bedain akun bank karena itu ya aku takut juga kan, kayak Bener-bener. tiba-tiba ini barang udah jadi kita mau udah pakai juga jadi nggak bisa bayar yang ini gitu. Oke, terus yang selanjutnya nih, kalau misal Kak Salsa udah sampai sana nih, hal yang paling Kak Salsa nanti-nantikan buat sampai di sana itu mau kemana dulu gitu? Aku mengeksplor semua kampus, jurusan kampus, tempat di Univ itu aku liatin semuanya, pokoknya kayak setiap sudut aku harus datangin.
kayak aku terus bersyukur kayak insya Allah tuh akhirnya di sini loh, aku di sini di kampus impiannya aku gitu loh. Itu sih aku harus mengeksplor semua sudut di kampusnya aku, terus aku pengennya umroh ya setelah itu. Amin. Juga kan udah deket gitu Iya. ya, dan mungkin kemungkinan pas aku datang itu aku masih liburan, jadi tuh kemungkinan besar tuh masih bisa ya, walaupun 2-3 hari ya gitu. Sempet-sempetin lah sana gitu. Iya, pokoknya sebelum ngampus tuh kalau bisa udah deh. Iya. Oke, selanjutnya itu informasi yang Kak Salsa dapetin selain dari guru SMP dan teman-teman nih, apakah ada hal lain dari mungkin internet, TikTok, IG mungkin? Ada. Di sana kan ada kayak ikatan mahasiswa Indonesia-nya kan ya, di setiap kayak di Riyadh, Saudi, banyak pokoknya mereka tuh ada ikatan mahasiswanya. Aku dapat informasi lebihnya itu, mereka itu sering bikin webinar yang membahas tentang kampus ini, kampusnya mereka masing-masing. Nah di situ aku tahu, oh di sana tuh seperti ini, liburannya seperti ini, uang sakunya seperti ini, beasiswa full seperti ini, gitu-gitu. Bahkan aku dapat info dari webinar, gitu-gitu, dari Instagramnya mereka. Berarti selalu mengecek, mencari info dari dia, update dari sana. Terus apakah di sana itu ada perbedaan budaya nggak sih dari sini sampai sana itu? Pasti ada dunia Indonesia sama Arab tuh pasti ada ya, makanan terus entah budaya mereka kayak entah tarian atau apa, itu kan pasti beda banget ya. Ya semoga tidak menjadi culture shock ya. Terus cara Kak Salsa mempersiapkan diri dari perbedaan itu semua itu gimana itu? Kayaknya tuh aku mungkin udah terbiasa untuk perbedaan itu deh. Soalnya kan dulu aku pernah ke Malaysia, ke Thailand gitu. Misalnya aku ya menerima aja, cuman paling agak dikit gitu. Paling nanti juga kangen-kangen masakan Indonesia atau makanan-makanan Indonesia atau yang lain-lain aku tanya Indonesia. Cuman kayak ya udah, aku di sana, aku harus happy, aku harus menerima budaya-budaya sana biar kayak enggak yang kesok banget gitu kali ya. Berarti harus benar-benar terbiasa banget di sana gitu. Pertanyaan terakhir nih, setelah Kak Salsa berhasil mencapai mimpi itu, amin ya guys ya. Nah, apa pesan dari Kak Salsa sendiri buat diri Kak Salsa di masa lalu? Kalau aku ya, aku pertama aku kayak bilang makasih ya, kamu udah punya mimpi yang sangat jauh itu, bisa belajar di Saudi walaupun aku punya rasa takut, kamu punya rasa takut, rasa apa ya, besar atau apa gitu ya. Tuh kayak kamu tuh aku makasih ke diri aku sendiri, kayak kamu tuh keren gitu, kamu udah hebat bisa sampai ke titik ini, dan mungkin memang itu jalannya Allah buat kamu gitu. Aku selalu bilang itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kita ini udah selesai gitu ya. Terus mungkin kita akan lanjut mengobrol hal lain. Mungkin aku mau nanya nih buat Kak Salsa. Dari Kak Salsa kan di boarding school ya. Nah itu kira-kira itu ada nggak sih kayak dari, kan biasanya kalau ngeliat teman-teman aku nih kayak ada yang dari pondok atau dari pesantren tiba-tiba dia kuliah di universitas negeri atau Muhammadiyah, itu tiba-tiba kayak dia yang jadi pakaiannya berubah ya gitu-gitu. Dari Kak Salsa sendiri itu ada nggak kayak gitu? Terus kalau misal ada kayak gitu, gimana cara biar mantepin diri lagi buat tertutup lagi gitu? Aku pernah ya di fase itu ya. Ternyata pernah. Semester 2 awal itu aku masih seperti itu, maksudnya kayak aku di situ setelah keluar dari boarding itu aku merasa kayak bebas gitu, maksudnya bebas berpakaian, pakai yang crop, pakai yang kerudung segitiga, pasminan gitu kan, apa rambut lah apa gitu kan. Itu aku kayak merasa suatu kebebasan gitu kan. Cuman tuh kayak kadang tuh aku merasa takut gitu, kayak takut merasa diawasi gitu loh. Terus aku kayak aku mikir kayak ini kalau aku lanjutin ini kayaknya makin parah nanti kan ya, apalagi kan misalnya kayak aku kayak mikir masa iya aku kan kayak mikirnya aku kuliah di luar gitu, aku kayak bisa aku kayak gini ya di luar gitu kan nggak mungkin gitu. Terus sampai akhirnya aku di semester 2
ya semester 2 setelah UTS kayaknya. Kok aku nggak tahu, aku mendapat ilham kayaknya ya. Aku kayak Dapat petunjuk kembali. aku merasa ya aku kayak harus sadar aku harus pakai kerudung besar gitu kan. Balik seperti semula Iya, lagi. harus balik kembali seperti balik ke apa ya, balik ke Awal lagi. iya awal ke zaman aku boarding gitu kan. Apalagi kan juga yang mendukung tuh banyak ya, orang tua aku ya terutama. Pasti sangat mendukung aku seperti ini gitu. Itu sih. Terus dari semester 1 ini kan, semester 1 sama awal semester 2 itu mungkin dari kemauan Kak Salsa sendiri atau dari pengaruh teman-teman tongkrongan itu atau gimana? 50% sih kayak itu. Teman iya, godaan temen kan. Terus dari aku juga dia. Nah ini aku mau nanya lagi nih ke Salsa nih. Tadi kan ada pengaruh dari teman gitu kan. Nah untuk tipsnya nih nyari teman yang bener-bener bisa untuk diajak hijah itu gimana sih? Apakah sulit atau sulit banget atau gimana? Sebenarnya kayak tergantung temannya. Apakah dia tuh apa nih, hadap perubahan seperti ini gitu. Kalau misalnya memang dia tuh terbuka untuk perubahan seperti ini, itu gampang untuk aku ajaknya gitu kan. Cuman kalau memang ada sebagian yang memang susah dan mungkin kayak melihat perubahan itu tuh kayak apa sih, kayak terlalu fanatik atau apanya, malah terlihat seperti mungkin menjijikan gitu ya bagi dia, kalau seperti orang aneh gitu. Cuman aku kayak tidak mempermasalahkan itu karena itu memang pikiran dia dan aku tidak bisa memaksakan pikiran dia untuk seperti aku gitu. Jadi kayak ya tergantung aku melihatnya, kalau kamu terbuka dengan aku, maksudnya kamu pemikirannya terbuka untuk yang perubahan ini, kalau iya ya aku bisa masukin ajakan aku. Nah untuk yang tadi nih, kan katanya Kak Salsa mendapatkan sertifikat hafal 30 juz gitu kan. Masya Allah banget nih kan, hafal 30 juz gitu. Nah itu kira-kira hafalannya itu berapa lama gitu? Kalau dihitung-hitung ya dari SMP itu tuh, di SMP, SMA sama intensif itu tuh aku tuh selalu diulang hafalannya, jadi kayak mulai dari nol lagi gitu loh. Kalau di SMP itu aku cuman selesai sampai juz 18. Terus di SMA itu aku cuman malah turun banget, di SMA itu kayaknya cuman di juz 14 kayaknya gitu. Kalau nggak 14, 12 gitu. Terus aku selesainya itu di intensif 30 juz itu aku selesai itu kurang dari setengah tahun. Alhamdulillah. Iya, karena di situ kayak kita sistemnya itu setorannya ziyadah terus, bukan murojaah. Murojaahnya pun paling kayak apa ya, di waktu-waktu tertentu, tapi itu sangat jarang banget. Jadi kayak ziyadah terus. Jadi makanya itu kita cepat gitu. Terus waktu di boarding school Kak Salsa itu waktu mau hafal 30 juz itu apakah ada patokan bulannya atau terserah yang mau menghafalkan itu? Terserah, tapi ada batasannya. Pokok kalau yang di intensif itu ya, di intensif itu waktu cuma 1 tahun dan kemungkinan banyak ada yang 3 bulan udah selesai, jadi kayak 1 bulan tuh 10 juz gitu. Soalnya aku kayak nggak kuat gitu. Pokoknya kayak sebulan tuh paling aku 5 gitu. Kok segitu lah, tergantung juga sebenarnya susah enggaknya ayat itu. Terus waktunya waktu di sana itu gimana hafal itu? Apakah setiap mau tidur hafalan dulu sebelum distorkan gitu? Kalau di awal-awal ya, kalau saat aku masih di jus awal masih banyak targetnya itu, aku tuh kayak waktu istirahat aku ngaji. Setiap sebelum tidur aku ngaji, bangun tidur ngaji gitu kan. Karena aku masih ingat kayak aku masih juz awal belum sampai akhir gitu loh. Nah tapi itu tuh aku ngaji terus di awal-awal. Tapi setelah aku udah sampai juz 20-an
itu bener-bener aku kayak males-malesan aja. Karena aku kayak bentar lah, aku masih wisuda masih setengah tahun lagi, jadi kayak ya udah santai aja dulu gitu Ya kan. udah 20 jus nih bentar lagi gitu kan. Jadi aku Apalagi kayak jus 30 kan enak ya dihafalnya iya, kan kelas lain. jadi makanya aku kayak ya udah loh, ini aku jadi tuh kadang aku ngaji kadang enggak, ini semut-mutnya kalau udah jus atas tuh sumpah. Terus dari kan datangnya mau ke Arab nih, Kak. Arab. Kira-kira berangkatnya ini kapan gitu kan? Meninggalkan UAD ini kira-kira kapan gitu kan ya? Kalau meninggalkan UAD aku udah ngurus surat pengunduran diri, cuman aku belum yang menyerahkan berkas fisik, mungkin nanti kali ya. Terus aku berangkatnya itu di 10 Januari Insya Allah, mohon doanya ya guys. Tahun baru udah siap-siap mau Iya. berangkat ke negara baru gitu kan. Aduh. Ya, jadi aku mohon doanya semoga lancar kuliah di sana sampai selesai. Oh, Insya Allah dimudahkan semuanya. Amin. Ya di sini waktunya udah hampir habis gitu kan. Ya terima kasih ya buat Kak Salsa udah mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang keterimanya itu gimana, tantangan di sana itu gimana di Universitas Arab itu. Oke guys, thank you for your listening and see you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.